Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qadna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaikallahu barakalladzi hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatana min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sallallahu alaihi. Ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, abah saya, kakek saya, guru saya, Abah Abdul Mukhtar, karena beliau ini salah satu rekan daripada almarhum kakek saya yang dulu lama tinggal di gang belakang Gang Jaksa, tapi udah pindah ke Jakarta, lama Jakarta dan meninggal di Jakarta. Alhamdulillah, Anda bisa memperpanjang tali silaturahim dengan beliau. Juga yang kami hormati, yang kami muliakan, guru saya, juga saya kakak saya, sahabat saya, kemana-mana bareng Al-Habib Sayyid Al-Habib Umar bin Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur. Amin, 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 ya Allah. Kami hormati, kami muliakan, tadi disebut ada Bapak RT yang mohon maaf saya lupa namanya Pak RT, jangan tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Amin, amin. Juga hadirin jamaah Majelis Al-Hijrah wa Majelis At-Taubah Pancur Mas. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya yang tidak boleh kita lupakan dan patut kita syukuri, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikannya umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta nikmat sehat jasmani, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk bersilaturahim di tempat ini dalam rangka yaitu kalau kata Yasir memperingati haul daripada guru mulia Al-Habibana Mundir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawah. Salawat ma'asalam semoga Allah selalu senantiasa curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita semua yang mudah-mudahan Allah anggap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, baru saja sama-sama kita ikuti pembacaan daripada Maulid Simtud Duror. Sedikit saya buka, sedikit saya sampaikan apa itu maulid, apa itu yang kita baca barusan, apa itu yang sering kita dengar anak-anak tabuh ini bacanya apa sih gitu. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita bahas maulid, sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, masyhur kita dengar bahkan di setiap khatib Jumat sering disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita. Sebelum diperintahkan Allah buat pernyataan dulu. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Siapa Nabi sini? Ulama sepakat Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah buat pernyataan, Allah perintahkan kepada hambanya, Allah perintahkan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat kepada Nabiullah Muhammad bukan seperti salawatnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
banyak menafsirkan berupa rahmat, dan yang terpenting dan tak kalah besar daripada itu semua adalah berupa pemberian syafaat. Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Itu kalau kita layak mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi salawatnya Allah dan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad bukan seperti salawatnya kita. Banyak terbentang luas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada umatnya kelak di yaumil akhir. Itu syafaatnya Allah, itu rahmatnya Allah, itu bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad dan berikan salam penghormatan kepadanya. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Maulid Sibtud Duror, mohon izin, mohon maaf, saya juga emaknya di Aceh, tapi banyak masyhur di kampung-kampung kita di Bandar Lampung dan sekitarnya. Banyak kebiasaan kita adalah biasanya cuma berjanji, bener apa bener Pak? Kalau mau tasmiyah, kalau mau ngasih nama anak pasti cuma berjanji doang. Makanya kalau di bawah maulid yang baru terkadang kita bingung, ini apa sih, ini apa sih. Bapak, Sibtud Duror dan berjanji itu sama kalau kita paham artinya. Al-Barjanji mengutip sejarah kelahiran Nabi sampai dengan beliau meninggal dan mengutip kebesaran Nabi. Sibtud Duror juga sama, mengutip daripada kelahiran Nabi, hidupnya Nabi, besarnya Nabi, rahmatnya Nabi, kemudian keagungannya Nabi, kegantengannya Nabi, sampai dengan meninggalnya Nabi. Maulid Sibtud Duror juga sama seperti apa yang diceritakan di dalam kitab Al-Barjanji. Cuma tahun pembuatannya aja yang beda dan pengarangnya juga beda. Maulid Al-Barjanji dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain Al-Barjanji, kalau tidak Abin Hasan bin Husain Al-Barjanji. Sibtud Duror dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau dilahirkan di kota Qosam, negeri Yaman, pada tanggal 22 Syawal, kalau tidak salah 1830-an Hijriah Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah di kota Seun, Hadramaut, Yaman. Meninggalnya baru 110 tahun. Tapi kalau Bapak perlu tahu, Maulid Sibtud Duror ini juga sudah banyak tersebar di Pulau Jawa. Kalau asli Jawa biasanya paham. Kalau asli dari Pulau Jawa, dari Jawa Tengah dan sekitarnya, Sibtud Duror ini masyhur di daerah tersebut. Kenapa? Karena anak beliau, Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau dimakamkan. Di mana? Di Solo, tepatnya di Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo. Beliau dimakamkan di situ. Anaknya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan cucu beliau tadi ditawassulkan oleh Abah Mukhtar. Ditawassulkan oleh Abah Mukhtar, Habib Muhammad Anis, Habib Alwi, dan juga Habib Ahmad bin Ali bin Husain Al-Habsyi dimakamkan di Masjid Ariyat, Kota Solo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi jangan heran kalau anak-anak ini baca apa sih, ini Maulid Sibtud Duror, masyhur, gak bid'ah, gak, tenang, gak bid'ah. Kiai Habib di Pulau Jawa sepakat, bahkan di Kalimantan ada namanya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang atau kita kenal dengan sebutan Guru Sekumpul. Di sana beliau masyhur, terkenal, gara-gara apa? Gara-gara menciarkan, mendakwahkan daripada Maulid Sibtud Duror. Sahihul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menceritakan, beliau menyampaikan kepada jamaahnya, bagi siapa orang yang mendawamkan Maulid Sibtud Duror, Maulid Al-Habsyi, maka nur sir daripada cahaya Nabi Muhammad akan turun kepada siapa yang mendawamkan. Alhamdulillah, majelis daripada Al-Hijrah dan majelis At-Taubah mendawamkan daripada Maulid Sibtud Duror. Mudah-mudahan dikasih sirnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, Man shalla alayya sholatan, barang siapa orang yang berselawat kepada Nabi satu kali, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan berselawat kepadanya itu sebanyak 10 kali.
disampaikan kepada umatnya. Barang siapa kita nih, umat Nabi yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak berapa kali? 10 kali. Sama. Salawatnya Allah kepada salawat umatnya bukan juga berupa salawat kepada kita untuk Nabi Muhammad. Masa iya Allah bersalawat untuk hambanya, untuk umatnya, Allahumma sholli ala Naufal? Enggak gitu, enggak. Salawatnya Allah kepada umatnya, salawatnya Allah kepada hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW berupa rahmat. Satu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, satu rahmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Diceritakan dalam sebuah hikayat, ada seorang hamba Allah yang hidupnya di tengah laut di sebuah pulau. Ratusan tahun hidup di pulau tersebut. Ratusan tahun kerjanya ibadah terus, sholat terus, zikir terus di suatu pulau. Mang, itu kan kalau tengah laut, maka minumnya kayak gimana? Allah kasih kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk dia di tengah laut tersebut, di mana di pulau yang diisi cuma dia sendiri, itu ditumbuhi pohon delima yang tumbuhnya setiap hari. Kalau pohon delima itu kalau nggak salah tumbuhnya lama, 5 atau 10 tahun baru tumbuh. Minumnya kayak gimana? Minumnya Allah buat lubang yang dimana di situ keluar air tawar. Tengah-tengah air laut ada air tawar. Buah delimanya untuk makan, air tawarnya untuk minum. Kerjanya cuma ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil hidup di pulau tersebut selama 500 tahun. Meninggallah si fulan tadi, meninggal si fulan tadi, sampailah ke peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Dihitung semua amalia ibadah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Mendengar perkataan Allah, mendengar firman Allah tersebut, si fulan tadi komentar, wahai Allah, tar dulu, kok saya masuk surga gara-gara rahmatmu? Saya kan ibadah sebanyak 500 tahun. Bagaimana mungkin saya masuk surga dengan rahmatmu? Wahai fulan, begitu ceritanya. Iya, sini. Wahai malaikat, coba timbang satu lubang mata. Timbang satu bola mata yang ada dalam dirinya. Timbang. Ditimbang. Ternyata apa? Lubang satu bola mata itu yang cuma kecil, berarti cuma mungkin berapa, nggak sampai 1 kilo. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada dalam satu bola mata tersebut mengalahkan daripada 500 tahun ibadah si fulan tadi. Walhasil kata Allah, masih mau protes? Gua udah kasih lu satu buah mata aja nih, 500 tahun ibadah lu kalah sama dengan satu bola mata. Nikmat yang udah saya kasih kepada kamu, engkau bisa melihat, engkau bisa menikmati ciptaannya Allah, engkau bisa menikmati kemolekan wanita-wanita cantik. Seperti itu contohnya. Ini misal doang ini ya. Misal doang. Orang kalau ngelihat cuma satu mata nggak bisa, harus 2 mata. Kalau satu mata biasanya cacat, harus pakai kacamata. Ini saya udah kasih engkau dengan 2 bola mata, 2 bola mata, apalagi dengan seluruh anggota tubuhmu yang saya timbang, dapat mengalahkan daripada amal ibadahmu sebanyak 500 tahun, selama 500 tahun. Kemudian kata Allah, engkau masih mau protes? Enggak. Saya nggak mau protes. Dengan satu bola mata saja, sungguh sudah mengalahkan timbangan kebaikan daripada yang 500 tahun ibadah. Akhirnya apa? Masih mau protes? Enggak, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan rahmat. Satu rahmatnya Allah bisa mengalahkan ibadah sebanyak 500 tahun. Apalagi kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1 kali, dikasih rahmat oleh Allah 10 kali. Betapa gampangnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ini anak-anak muda, dengan catatan boleh sholawatan, boleh baca sholawat, boleh qasidahan, boleh baca maulid, tapi jangan lupa sholat. Nabi nolong kita umatnya dengan sholawat, tapi kalau nggak ada sholat, kita nggak bisa ditolong oleh sholawat. Benar atau benar? Benar atau benar? Jadi mau sholat apa mau sholawat? Dua-duanya. Jadi salawat sama salat harus imbang. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin dan rahimakumullah, man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Dan kata Nabi dalam hadis yang lain, inna
aktsaru min sholat alayya. Barang orang yang akan dekat bersamaku di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, adalah mereka orang yang banyak memperbanyak sholawat kepada diriku. Kata Nabi, kita banyak baca sholawat, maka akan dekat diri kita dengan Nabi Muhammad. Lazimkan diri ini. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Darul Mustafa Yaman, beliau menceritakan, beliau mengasih amanah kepada kita dalam sebuah kalamnya. Ini zaman yang banyak fitnah, kata Habib Umar. Ini zaman yang banyak fitnah, di mana-mana yang kita tidak bisa terselamatkan olehnya. Maka kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kita bisa terselamatkan dengan apa? Dengan kita memperbanyak baca sholawat. Tidak mungkin, kata Habib Umar, Allah tidak memandang orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau orang membaca sholawat, pasti dikasih pandangan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak dikasih pandangan rahmat? Mau nggak dikasih pandangan oleh Allah? Kita semua di sini nggak ada jaminan kita mendapatkan pandangan Allah. Tapi ketika kita membaca sholawat, maka kita akan diberikan daripada pandangan rahmatnya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka untuk memperbanyak kita membaca sholat yang pertama. Yang kedua, haul. Hari ini kita memperingati haul daripada Habibana Mundir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musawa. Al-Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa adalah sosok yang Masya Allah, Pak. Sedikit saya sampaikan kisah hidup beliau. Beliau dilahirkan di Cipanas 23 Februari 1973. Salah satu ulama, salah satu tokoh agama, wali min auliyaillah. Kenapa saya katakan wali min auliyaillah? Karena ketika beliau di tahun 1993 pernah bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa merupakan orang yang semasa hidupnya selama 40 tahun hidup di muka bumi pernah bermimpi Nabi sebanyak 83 kali. 83 kali. Pernah nggak? Sering selawatan? Sering selawatan kan? Udah pernah ketemu Nabi belum? Udah pernah ketemu Nabi belum? Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa, beliau mendawamkan sholawat sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya sebanyak 83 kali. Kata Nabi, barang siapa yang bertemu denganku di dalam mimpi, sungguh itu aku. Karena apa? Karena setan tidak bisa meniruku. Maka beliau Habibana Mundir ketika bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, beliau menceritakan kepada para jamaah, berkali-kali beliau jelaskan, berkali-kali beliau ceritakan, dan pernah 1, 2, 3, 4 kali Al-Fakir dengar langsung dari beliau Habibana Mundir. Beliau menyampaikan, wahai anakku, wahai jamaahku, sungguh aku akan meninggal. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadaku, aku akan meninggal di umur 40 tahun. Beliau menyampaikannya di umur 37, dan awal hasil 2013 pada tanggal 15 September beliau meninggal. 10 Zulqaidah Arabnya, 10 Zulqaidah beliau meninggal. Dan ini sudah 13 Juni, artinya 13 Zulqaidah. Hari 10 Zulqaidah hari Jumat kemarin. 10 Zulqaidah hari Jumat kemarin, dan kita memperingati haul Habibana Mundir. Beliau adalah orang yang soleh. Beliau adalah orang yang alim. Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai kelembutan hati yang Masya Allah. Seorang preman Bapak, seorang ulama yang mau menghadap daripada preman dan mencium tangan langsung si preman tersebut. Ayo, kalau kita ngaku ulama, kalau kita ngaku ustadz, kalau kita ngaku kiai, kalau kita mau ngadain acara maulid misalnya, ada yang ngelarang, berani gak kita nyamperin orang itu? Berani gak? Paling laporan, wah itu gak ngizinin acara maulid. Dan orang yang gak ngizinin untuk acara maulid dipastikan, dikategorikan ia masuk golongan daripada setan. Kenapa? Berarti dia melarang baca sholawat. Hati-hati. Dan itu Habibana Mundir mempunyai kelembutan hati. Beliau cium tangan sama siapa? Sama preman yang nggak ngizinin pembacaan maulid. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak ngebuka. Tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka nggak dijawab salamnya. Si preman kaget, diambil tangannya preman oleh Habibana Mundir, dicium oleh Habibana Mundir. Dan ketika itu si preman langsung nangis di tempat. Kenapa? Kata si preman, wahai Habib, engkau ini orang yang soleh, engkau ini orang alim. Anak saya aja jijik mau cium tangan sama
saya tapi engkau cium tangan. Setelah kejadian itu, si preman menjadi salah satu kru daripada majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibah Mundir bin Fuad al-Musawi, ada fotonya sih, bingung ngejelasinnya. Orangnya yang mana? Kata bapak-bapak. Habibah Mundir bin Fuad al-Musawi, beliau tinggal di Jakarta. Pulang dari Tarik tahun 1998. Mulai berdakwah dari masjid ke masjid, rumah ke rumah, musola ke musola, masjid ke masjid. 1998 mulai berdakwah sampai dengan meninggalnya beliau 2013. Sudah banyak anak-anak muda yang dirangkul di lingkungan Jakarta, dan bahkan sampai tokoh-tokoh negara pun hadir. 2012 Maulid di Monas, Presiden kita pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono juga diundang hadir. Kemudian tokoh-tokoh negara beberapa juga hadir. Beliau orangnya Masya Allah, beliau orangnya ikhlas. Bapak cek sendiri di YouTube, Bapak cek sendiri di Google, Mbah YouTube dicek sendiri bahwa Habibah Mundir hadir dalam majelisnya menggunakan daripada kasur rumah sakit, kursi roda, oksigen di hidung, infusan di tangan, bahkan sampai pingsan beliau hadir di majelis. Demi apa? Demi menggembirakan hati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati haulnya ulama. Dalam sebuah kalamnya, Dzikrus Shalihin Tanzilur Rahmah, mengingat daripada salihin itu akan menurunkan rahmat. Makanya jangan heran kalau kata Abah Mukhtar, di kampung-kampung kita banyak menyelenggarain hall orang tua. Bener apa bener Pak? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain, beliau mengatakan sesungguhnya seorang mayit apabila hamba manusia umat Muhammad anak Adam meninggal dunia, beliau menjadi mayit, ketahuilah dia ketika menjadi mayit dan telah dikuburkan di alam kuburnya kal mubarikil mugawas, seperti orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Kal mubarikil mugawas, artinya apa? Orang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Kita nyelenggarain hall orang-orang tua kita, ngirim doa tadi, Bapak almarhum fulan bin fulan, almarhum fulan binti fulan, almarhum fulan bin fulan. Ketahuilah orang yang meninggal itu seperti orang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita mati dan tenggelam, kira-kira dilemparin dua pilihan, satu kresek uang 50 juta sama satu pelampung, tenggelam di lautan. Milih kresek 50 juta apa milih pelampung? Pelampung. Dua-duanya ya. Kalau ingat itu Bu, pasti tenggelam. Ya kan apa kalau bahasa kita? Pelampung dulu. Apa sih? Kalau gupak. Orang tenggelam kan pasti gupak. Butuh pelampung, tolong. Panik. Uang 50 juta sama pelampung. Kira-kira milih yang mana? Pelampung. Lagi-lagi gupak. Pasti milih pelampung. Orang meninggal nggak butuh duit yang kita kasih. Orang meninggal nggak butuh mobil yang kita kirimkan ke kuburan. Tapi orang yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa daripada yang hidup. Apalagi dibacain sholawat. Mendapatkan cerita langsung daripada Habibah Mundir bin Fuad Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Musawa. Beliau menceritakan kepada para jamaahnya. Walhasil ada seorang anak jamaah daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Jeddah. Jamaahnya udah meninggal nih ceritanya. Dia punya anak. Walhasil di rumahnya nih, si anak tadi di rumah bapaknya yang udah meninggal tadi ngajakin teman-temannya ke rumahnya almarhum yang muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Diajakin teman-temannya ngapain? Si pemuda tadi sama teman-temannya ngapain? Naudzubillah summa naudzubillah, pemuda dan teman-temannya tadi itu di rumahnya, mohon maaf, nonton porno. Selesai nonton porno, tidur si anak tadi, dan dalam mimpinya si anak tadi menziarahi bapaknya. Sebelum sampai daripada kuburan bapaknya, si anak tadi tuh mencium bau busuk dari kuburan bapaknya. Ditanya, wahai Allah, ini saya belum sampai ke kuburan engkau, kenapa engkau ke kuburannya bau busuk begini? Kenapa? Wahai anak kurang ajar, saya ini lagi tidur di dalam kubur ini lagi tidur. Tapi dibangunkan ketika engkau nonton bokep, ketika engkau nonton porno di rumah saya sama-sama kawan-kawanmu, saya dibangunkan dan saya disiksa oleh malaikat di alam kubur.
Tuh kata si bapaknya. Bangun anak tadi kaget, laporan sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wahai Fulan bin Fulan, udah pulang, bacain maulid, bacain sholawat di rumah untuk hadiah bapakmu. Begitu Habib, ya, pulang si anak tadi ke rumah, ajak teman-temannya untuk baca maulid, baca sholawat di rumah, baca sholawat, baca maulid di rumah, diselenggarain oleh si anak tadi bersama kawan-kawannya, karena perintah daripada gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian dibaca maulid, selesai, tidur lagi. Di dalam tidurnya mimpi, dengerin anak-anak, dengerin. Dalam tidurnya mimpi menjarahi bapaknya lagi. Kalau kemarin menjarahi bapaknya bau busuk dari kuburan, dan ketika dia baca maulid tidur mimpi menjarahi bapaknya, apa yang terjadi? Ketika belum sampai ke makam, sudah tercium wangian yang Masya Allah, kasturi, baunya Nabi, tercium daripada kuburan bapaknya. Wah, ditanya lagi sama anaknya, wahai abah, kenapa? Kemarin kok bau busuk, sekarang kayaknya wangi bener, kenapa abah? Apa yang sebabnya seperti ini? Kata abahnya tadi, wahai anakku, kemarin saya disiksa itu gara-gara kau nonton porno, tapi sekarang gara-gara kau baca maulid, baca sholawat di rumah saya, maka saya didudukkan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari kita baca maulid di rumah ini. Ini hari kita baca maulid, baca sholawat di rumah ini, mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan kita semua bertawasul dengan cerita tadi, bertawasul dengan hajat dan niat kita untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah yang kita doakan didudukkan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin rabbal alamin. Dan yang kedua, Bapak, ngapain kita ngadain hall? Walhasil diceritakan dalam sebuah hikayat, di dalam cerita tersebut diceritakan bahwasanya ketika lewat daripada sebuah pekuburan, si Fulan mimpi menjarahi daripada saudaranya. Diceritakan ini langsung daripada Habib, bukan langsung, maksudnya cerita ini sampai oleh Habib Hasan Al-Basri, oleh Syekh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, ketika ada seorang perempuan laporan kepada Imam Hasan, wah Imam Hasan, kasih saya amalan untuk bertemu dengan anak saya yang sudah meninggal. Saya mau tahu keadaan anak saya kayak gimana, kata si perempuan tadi. Maka Imam Ahmad Hasan Al-Basri mengasih amalan kepada ibu tadi. Dikasih amalan bermimpi. Wah Imam Hasan, saya semalam mimpi ketemu anak saya. Ketika menjadi anak saya dalam keadaan disiksa, buruk, jelek, bau lagi. Iya tah? Imam Ahmad Hasan Al-Basri merasa penasaran dengan hal tersebut. Walhasil ketika itu Imam Ahmad Hasan Al-Basri terbangun tertidur, kemudian dia bermimpi menziarahi sebuah pekuburan makbarah, dan di sana terdapat si putri daripada ibu-ibu yang laporan tadi. Setelah sampai, dia kaget. Wahai Fulanah, sungguh ibumu itu menceritakan engkau ini dalam keadaan yang jelek, buruk, bau lagi. Nah, sekarang saya dapati engkau dalam keadaan yang wangi, cantik, dikasih mahkota lagi. Apa sebab? Wahai Ahmad Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, ketahuilah, sungguh tadi pagi lewat orang soleh di pekuburan kami, di makbarah kami, lewat orang soleh, dan orang soleh tadi menghadiahkan satu surat, namanya surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas ya? Qul huwallahu ahad. Dia menghadiahkan surat Al-Ikhlas di pekuburan kami, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yang tadinya jelek, bau busuk dan lain sebagainya, dikasih hadiah oleh malaikat kepada saya atas bacaan Qul huwallahu ahadnya si orang soleh tadi. Dan saya kebagian daripada kepalanya huruf waw. Kepalanya huruf waw, tahu? Bulat gitu doang, itu kepalanya. Dan saya cuma kebagian kepalanya huruf waw daripada salah satu huruf surat Al-Ikhlas. Dan saya dikasih mahkota, wewangian dan cantik seperti itu. Dan kita biasa menghadiri hall, percaya nggak percaya sama cerita ini, monggo mati duluan. Dikirimin surat dari sini Pak. Kalau belum ada terimaan, laporan sama saya, WA saya, SMS saya, telepon saya. Wih, ngotak bayi sudah kita taruh kiriman di, ya Pak, mati duluan kita. Kalau nggak percaya, ya. Kalau percaya berarti kita punya iman. Kalau percaya berarti kita punya
iman. Orang meninggal diadain haul, dibacain Yasin, dikumpulin orang banyak. Apa kata ulama, 40 orang berkumpul, satunya pasti wali. Yang namanya wali, doanya pasti terkabul, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran wong Jasing mah. Jangan heran para habaib ngumpulin orang banyak-banyak, ngirim Yasin, ngirim tahlil, ngirim doa, baca maulid untuk para almarhumah. Karena mereka yakin dengan cerita ini, mereka yakin dengan hikayat ini, karena mereka yakin bahwa orang meninggal akan terselamatkan dengan orang yang hidup daripada bacaan-bacaannya orang yang hidup. Dari Yasin, tahlil, tahmid, doa, maulid, simtudurul, berjanji, adya ulami, burdah dan lain sebagainya yang kita dengar untuk orang yang meninggal, sungguh itu semua akan sampai kepada mereka yang meninggal. Sungguh itu akan sampai kepada mereka yang telah mendahului kita. Makanya teruskan. Kata Habib Jindan bin Auful bin Salim bin Ahmad bin Jindan, jangan kita berhenti dengan hal yang semacam ini. Jangan kita buat mereka-mereka yang ahlu bid'ah, mereka-mereka yang mengatakan ahlu bid'ah yang ini seperti ini bid'ah, jangan buat mereka itu senang, buat mereka makin panas. Dengan apa? Dengan kita menggembiarkan sholawat, dengan kita menggembiarkan maulid, dengan kita menggembiarkan haul, hal-hal yang semacam ini. Teruskan. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam keimanan dan serta keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqah wal afaf wal ghina wal istiqamah fil ibadah wal mauti ala dinil Islam wal iman jami'an tawafana wa anta radin anna. Allahumma akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafumikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bahasa saya terbata-bata karena belum terbiasa, juga maklum ya. Karena belum terbiasa, juga maklum banyak kata-kata yang salah atau terbata-bata dalam penyampaian. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Barakah.